perkenalkan, nama saya Nabila Fasih. Saya Ratia Suyani. Saya Helena Cinta. Saya Zulfikar. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mewawancarai untuk kebudayaan yang ada di Desa Wisata Penting Sari. Selamat menonton. Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Kami dari bisnis perjalanan wisata. Tujuan kami di sini untuk mewawancarai Pak Sugiyar terkait kebudayaan Indonesia yang ada di Desa Wisata Penting Sari. Mungkin pertama-tama Bapak boleh perkenalan diri, nama, terus di desa ini perannya seperti apa? Ya, di sini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua dan selamat berjumpa. Semoga nanti bisa sehat semua, tidak ada apa-apa. Dan sebelumnya nanti saya minta maaf kalau banyak kurangnya, soalnya orang di dusun beda dengan orang di kota. Kalau dalam kebudayaan ya Mbak, di sini itu sudah sejak nenek moyang dulu sudah ada. Saya itu dulu tiap berapa minggu sekali itu saya itu jebur ke kesenian, ke dalam wayang orang itu loh. Dalam wayang orang. Jadi saya dulu di dapur jadi bagong zaman dulu. Makanya itu di cuma ada bagong itu di jalan itu. Itu disesuaikan dengan keadaan saya dulu. Terus sebelah selatan itu ada gandeng itu yang dipercaya digandeng dengan Pak Daliman. Yang sekolah lagi ada itu Pak Maliki. Itu semua dulu kan kecimpung dalam budaya itu. Dan sejak saya itu kecil, saya SMP itu saya sudah masuk situ. Maka dengan itu terus desa wisata berdiri. Dulu kalau dalam desa wisata itu belum ada Mbak, itu 2008 itu adanya cuma ngebon dari Butuh sana, lah timur sana, yaitu untuk peran dalam pewayangan, yaitu Semar Nolok Gareng itu Bagong. Di desa wisata kan itu jadi ikon atau simbol gitu ya untuk desa wisata. Maka dengan itu tiap ada tamu datang itu kan dihibur pakai punokawan itu. Ya setelahnya saya dimasukkan sebagai kesenian itu karena yaitu saya sedikit tahu memang tentang kesenian. Terus di dalam kesenian gamelan saya juga ikut. Biasa kalau jadi peran kan ya lama-lama bisa gamel gitu loh. Tapi ya enggak pandai, cuma bisa saja. Ya, itu terus saya ya ada tamu, saya belajar gamel dengan anak-anak itu. Tamu dari manapun itu saya yang mengajari. Saya enggak bisa sebetulnya, tapi karena terpaksa harus karena seksinya saya ya saya berjalan. Maka dengan itu kalau ada tamu kami terus mengikuti perjalanan desa wisata untuk membantu dalam bidang kesenian. Umpama tamu-tamu itu minta untuk disuguhi uyon-uyon, saya juga siap. Uang minta jadilan, saya juga siap. Sudah biasa saya. Ya, terus saya ambilkan dari teman-teman saya di sini, di kanan kiri dusun untuk bergabung. Tapi dengan biaya murah cuma satu tambahan itu 1 juta. Jadinya 1 juta satu tampilan itu. Karena orangnya banyak. Karena di desa wisata itu memang untuk kerjasama dari masing-masing dusun. Maka dengan itu juga ya ikut saja enggak apa-apa. Ya itu. Terus saya ambilkan itu jadilan yang ada foto-fotonya itu dari DIY dulu yang pernah juara 1 tingkat DIY. Terus saya ambilkan untuk kesini ya cuma 1 juta, bayar 1 juta. Ya enggak apa-apa wong itu memang untuk kerjasama, semua sambil promosi kan gitu, maksudnya itu. Maka dengan itu kalau ada tamu minta apa itu saya yang mencarikan. Terus dalam bidang kesenian saya kalau dulu ya
dulu itu saat ditarik ke tempat itu orang punya gawe mantenan, atau kalau dulu selapanan bayi itu pakai yon kalau daerah dulu yon ya kami tampilkan nggak apa-apa. Kalau itu gratis mas, di kanan kiri rumah kan gratis. Ya cuma berjalan dan makan saja itu, karena untuk masyarakat itu tidak bayar gitu. Nah, itu terus di bidang lainnya kami itu memang ya sok dulunya ayah saya itu sok pakai terbang itu loh mas. Terbang itu kan buatan zaman dulu, zaman kalau dulu itu dalam pembinaan agama Islam kan pakai gamelan, pakai terbang itu kan nyanyian itu nyanyian Islam, iya, nyanyian Nabi Muhammad SAW ya, itu jadi dulu di sini ada terbangnya mas dulu, tapi sudah lama bapak sudah meninggal, jadinya ya sudah enggak ada sekarang. Dulu memang banyak ada terbang komplit ya, itu untuk sawatan. Kalau ada orang yang selapanan bayi itu diceritakan gini gitu. Terus kalau untuk perawitan ya itu untuk orang mantu, orang tirakatan, orang syukuran itu dipakai kalau perawitan. Tapi kalau punakawan itu dulu sudah pernah saya itu dibel dari Jakarta, dari Kementerian Pariwisata, Pak, apakah bisa menyiapkan punakawan untuk besok hari Minggu? Jam berapa? Jam 12 itu mohon disiapkan, karena nanti dari kalau di luar negeri itu ada 17 negara yang bergabung untuk ibu-ibu. Kalau di sini ya semacam DPR atau apa itu ya. Tapi kalau di luar saya nggak tahu, itu ada 17 orang ditambah berapa itu jadi cuma 25 orang itu minta disiapkan punakawan. Punakawan itu cuma Garen, Betul, Bakau, Semar itu. Terus saya siapkan, akan melihat punakawan itu seperti apa gitu. Dulu sudah 2 tahun sekarang. Terus saya persiapkan di Joglo sana, saya persiapkan, terus ya tepat datang, cuma melihat, terus minum, makan snack, sudah kembali ke Jakarta lagi, terus pulang ke luar negeri. Cuma akan melihat punakawan di dusun Penting Sari ini. Punakawan itu apa? Di sana belum tahu, jadi penasaran gitu, maksudnya seperti itu. Terus lain-lainnya itu ya cuma itu mah, untuk kalau gamelan itu untuk orang punya gawe yang pokok itu, punya gawe mantu atau apa itu sebelumnya kan uyon-uyon itu untuk syukuran. Soalnya kalau itu kan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya ya, tidak terlalu banyak biaya, cuma ngundang temannya saja, asal sudah ada minum dan makan saja sudah selesai lagi itu. Mungkin waktu awal pendirian yang kesenian tadi ada kesulitan apa gitu Pak waktu pendirian? Kalau dulu itu kalau akan kesenian itu nggak ada kesulitan mas, soalnya di sini orangnya banyak. Sejak dulu itu sudah masuk dalam kesenian. Dulunya wayang orang dulunya gitu. Terus saya tinggal melanjutkan ayah saya itu. Jadinya ya nggak repot mas, sudah lebih di sini. Soalnya di sini orang yang sudah turunan sejak dulu itu banyak. Sudah banyak. Terserah sudah banyak yang meninggal. Itu dulu banyak yang pandai untuk mendang, untuk nyiter, untuk bonang itu sudah ada sendiri dulu. Wong saya itu dulunya cuma nyarong ya itu. Dia kan kalau nyarong kan paling muda ya, dulu. Tapi saya mengikuti terus sampai sekarang yang di muka itu sudah banyak yang meninggal. Generasinya sudah
Tidak ada. Kemarin saja itu punya 2 orang yang sudah tua-tua. Tapi kalau saya tua saya itu yang meninggal 2. Jadi belum ada 2 bulan. Ini baru 40 harinya. Ya di bawah sana di tempat gamelan itu meninggal. Yang dulu juga meninggal. Itu kan kira-kira ya 1 bulan meninggal gitu. Teman saya yang biasanya mempelajari gamelan itu sudah ahli-ahli kalau itu. Kalau saya kan enggak, saya cuma bisa jalan saja saya gitu. Itu yang menjadi ya kerepotan saya. Sekarang itu akan mencari gantinya itu agak sulit. Generasi penerusnya. Iya, generasi penerusnya itu sulit. Kalau anak muda-muda kan kalau dalam itunya itu sulit sekali. Ya, kemarin itu sekarang besok malam 1 bisa berkumpul enggak pemandu yang muda-muda itu? Belum Pak, nanti sudah hari korban katanya. Enggak tahu maksudnya saya. Enggak tahu artinya itu. Tapi saya juga sudah ibu-ibu sudah saya ajak untuk latihan. Jadi sudah kalau ibu sudah 2 TK sudah bisa gitu. Tapi yang muda-muda ini cuma ada 1 masih SD itu sudah pandai, tapi itu nanti bibitnya itu kan sudah dibibit, berarti nanti kalau bisa kan langsung saya teruskan untuk menjadi penerus kita gitu. Maksud saya betul. Berarti ini masih belum jalan lagi Pak Yang mana? Punokawannya itu. Jalan, biasa. Jalan, ya. Jalan itu besok malam Jumat itu ini 1 minggu ini keluar 4 kali Pak. 1 minggu ini 4 kali keluar. Berarti emang kesulitannya di generasi penerusnya ya Pak? Ya, generasi penerusnya yang kelihatannya sulit. Kelihatannya sulit, karena anak muda-muda beda. Kalau anak muda itu dangdutan saja agak rame, tapi kalau itu agak sulit kalau menurut saya gitu. Tapi ya nanti lama-lama kelihatannya bisa kalau di sini. Terus pertunjukan budaya yang cuman yang jadi ciri khas Desa Penting Sari ini selain yang Bapak sebutkan tadi apakah ada? Ada tarian, ada. Tarian ada. Tarian itu anak kecil itu tari. Tarian khas ini gitu? Iya, buatan sini. Untuk menyambut tamu. Ya, ada kemarin itu dan di bawah sana ada anak yang kembar, cewek-cewek itu kecil-kecil baru SD kelas 2 begitu. Itu nari, ibunya yang melatih kelihatannya itu keluar untuk nyuguh tamu dari Blitar. Terus saya keluarkan Punokawan dulu, itu baru dandan itu Mas. Terus saya keluarkan dulu anak-anak yang tua-tua itu yang Punokawan, terus itu yang kedua saudaranya. Terus nanti untuk 17-an ini sudah berlatih anak-anak kecil ini sudah berlatih untuk nanti untuk 17-an. Kemarin itu sudah ada latihan di sini tempat termasuk cucu saya itu sudah ikut itu nanti kalau bisa ya kalau bisa mah itu nanti cewek-cewek itu akan saya latih untuk Punokawan kalau bisa nanti. Enggak, cewek enggak masalah Pak. Kesian kan tidak harus orang laki-laki. Enggak, Bang. Yang sini saja yang tua-tua sudah ada yang 1 yang Pak Putri kok ya. Kadangnya Putri ini di sini. Kadangnya Putri. Malah dibawa ke Kalurang sudah 2 kali Kalurangnya sudah 2 kali untuk ikut tamu di sana sudah 2 kali. Untuk latihannya itu sudah ada jadwal rutinnya atau tiap malam Sabtu? Malam Sabtu Ya. Itu udah pasti ya? Ya, kalau tidak ada apa-apa, tidak ada tamu pasti. Tapi kalau ada tamu ya lebih sering. Kita tamu dulu ya dibawa kan. Gitu. Sudah saya umumkan ke tempat ibu-ibu lansia kemarin. Saya kan ketua lansia. Jadi, kalau ibu-ibu itu sedang akan bukan gamelan, malam Sabtu ibu saya datang di tempat gamelan ya gitu. Oh iya gitu. Ya ada tempat ini ya ada. Yang baru-baru ada tua-tua katanya untuk hiburan gitu. Nah, iya betul lah.
aksi yang paling sering diminati gitu, kayak di request dari tamu di desa penting sari ini? Ya cuma penekanan itu. Punakawan. Iya itu masih ditanya itu. Yang mendatangkan banyak pengunjung juga itu Pak. Iya, waktu itu kan sudah Menarik. masuk ke mana-mana kan Pak Wiyong. Kamu kan udah semua membuat video semua, dibawa pulang semua. Tadi sudah tahu di sana, di Jakarta, di Surabaya, di Tegal, Palungan itu sudah ada semua. Kalimantan, ini yang banyak itu malah tamu dari Kalimantan, studi banding yang banyak itu. Kemarin itu sudah 3 angkatan. Yang Kalimantan ini besok ada lagi, kapan itu ya? Besok wah hari apa itu kata Kalimantan. Kalimantan ya. Bali itu sudah ke sini 3 kali, Bali loh Mbak. Bali kan sudah kondang tuh Mbak itu. Iya. Baiknya toh. Iya. Kok masih ya gini ya gimana ya? Kemarin itu mahasiswa dari Udayana, mahasiswa itu di sini ada 28. Itu yang gamal itu Mbak, minta gamal itu ya. Minta gamelan itu. Atau saya latih ya mudah kan. Lu mahasiswa itu mah mudah dilatih. Dulu penukaran mahasiswa dari De Brito. Nah itu dulu berapa itu? 32 apa ya? Itu juga gamal Mbak itu. Iya gamal itu. Nah, tidak. Kalau dari luar itu kok mintanya kok gamal terus. Tadi saya pulang tadi katanya tadi ada orang kesini besok jam 9 katanya adalah tamu dari mana saya gitu kurang tahu belum, supaya jam 9 itu mulang gambel gitu. Ya itu tadi itu bahasanya tadi. Saya 1 minggu itu selanya baru hari ini katanya. Iya, paling 2 kali bro, 2 kali. Kemarin yang 1 itu dari Blitar, terus saya susah ditunggu yang dari Magetan. Terus gitu, ditunggu gitu. Ya enggak apa-apa, saya gitu, enggak apa-apa. Memang itu sudah jadi beban saya kan gitu. Itu yang sudah menjadi paling senang kok di dalam gamelan itu. Soalnya saya lihat kalau anak-anak yang belum pernah mukul gamelan terus bisa memukul gamelan itu senang sekali. Suara itu Mbak. Terus itu gendingnya sama saja. Soalnya kan 1 gending itu untuk beberapa ribu orang Mbak itu. Itu kan ya tetap sabar. Gending 1, paling 2, 3 paling itu. Enggak harus muluk-muluk itu enggak. Pokoknya dari belum bisa memukul itu sudah senang. Soalnya waktunya terbatas. Waktunya untuk latihan gamelan cuma 25 menit satu kelompok. Itu cuma 25 menit. 25 menit itu kalau anaknya itu agak ya berbakat itu ya sudah bagus. Dia sudah bisa jalan sendiri. Sudah bisa buka, sudah bisa menutup sendiri. Kalau saya kalau sudah kira-kira saya tidak usah di muka, pokoknya saya cek nanti dibuka pakai bonang, lalu main satu kendang yang memberhentikan kan harus gitu. Saya kan tidak harus kudu gini terus. Nanti kan lucu kalau seperti itu. Apa ya ditarik orang untuk orang yang baru punya gawe kok saya harus gini kan enggak bagus itu. Nah, sekarang bonangnya kan harus membuka. Terus saya tuh oke. Seperti ujian terakhir itu harus bisa. Ya bisa ya kan sudah bisa. Asal anak-anak itu memperhatikan dan memberi penjelasan itu tepat, mudah sebetulnya. Tapi kalau anak SD ya tulis sulit. Kalau SMP munggah itu lebih bagus. Ini mahasiswa lebih bagus lagi. Ya itu dalam kesenian di sini seperti itu. Itu kalau yang mereka yang mau belajar kesenian itu rata-rata wisatawannya tuh yang nginep atau cuma datang pas hari itu aja? Enggak mesti Mbak. Yang banyak yang nginep yang banyak. Tapi yang studi banding atau yang kemah saja besok minta gamelan kok. Yang kemah di Bapak itu loh.
Iya. Kemah itu kan banyak kemah. Iya, iya. Latihannya juga di sini. Nah iya, kemah itu kemarin itu 1 hari itu 800 anak gitu. Dari mana itu saya kurang tahu. Terus ada yang satu grup itu minta gamelan. Dulu itu juga udah minta gamelan gitu loh. Nah, pengen gitu loh maksudnya. Terus itu yang tamu yang studi banding itu atau tamu yang hanya jalan-jalan lihat-lihat tanah-tanahnya itu ya banyak ya minta sok minta itu. Terus yang kedua sok minta kenduri gitu. Gitu. Ya kenduri itu kan budaya juga. Kenduri itu kan kalau di sini biasanya kalau ada tamu itu terakhir itu saat dengan perpisahan itu diberikan kenduri. Kenduri itu kan bukan kenduri itu syirik itu bukan, itu kan Pak Mudin itu mengabulkan bukan untuk danyang-danyang itu bukan ditujukan kepada Gusti Allah ya kan nggak salah kalau begitu iya itu kan pada Gusti Allah itu bukan pada lain kan bukan untuk Nabi Muhammad atau untuk Gusti Allah yang sudah menciptakan bumi dan langit ini gitu. Jadi anak-anak yang dari sini dan Pak Guru, Ibu Guru dan masyarakat minta perlindungan supaya sehat, supaya ya mudah mencari rezeki kan gitu. Itu kalau di sini begitu. Tapi bukan lain bukan. Jangan tidak tiru ya. Ucap syukur juga ya, Pak? Iya, itu kan harus itu. Itu pertama Mbak itu. Iya. Tujuan pertamanya Puji ini. syukur ya itu. Ya itu. Tapi yang pertama yang kedua ya. Terus lain-lain kita banyak kan gitu kalau orang hidup itu. Seperti itu. Terus kalau anak-anak terus makan bersama itu kan rame. Pakai ingkung gitu Mbak, pakai ingkung, pakai si bule, itu seperti itu. Nah terus ya makan bersama. Tapi makan sih kalau banyak orang ya lama mas ya. Dulu itu 400, 500 itu waduh sampai 2 jam. Iya itu sulitnya itu terlalu lama. Kalau selain dari kesenian gitu kayak bentuk budayanya itu mungkin ada membuat wayang atau ada ya gitu. membuat wayang ada, membuat wayang dari suket ada. Terus janur itu membuat seperti kupas, seperti gunungan, seperti keris-kerisan ada, itu ada. Itu memang itu ya untuk kegiatan itu ya. Karena itu maka dengan itu di sini itu janur itu sampai habis. Nah, tiap berapa hari saja diambil 45 kan kelapanya kan tinggal yang tua-tua nanti itu. Tapi udah dipakai terus itu. Wong mendongnya ambil dari Gudian ke Silegan itu. Satu 500.000 satu bini itu. Mendong yang untuk wayang itu. Ya, untuk wayang. Kalau yang janur itu kan untuk orang kalau punya gawe itu mantu itu udah ditabrak terus rebutan itu. Kalau dulu sekarang ya masih kadang-kadang masih kalau masalah itu. Berarti banyak juga ya yang belajar Ya selain banyak, dari kesenian. banyak. Kalau fasilitas yang paling mendukung dari desa wisata Peting Sari ini apa Pak? Dalam kebudayaan Ya. ya gamelan itu Mbak, paling gamelan. Di sini kan dulu sudah punya gamelan. Terus ada bantuan dari BCA lagi. Itu sudah berarti bantuan sudah 2. Dulu di sini sudah punya gamelan sendiri, itu dibantu gitu loh. Yang paling baru gitu. Di tempat ini kan Slendro yang punya di sini. Terus itu dibantu dari BCA itu belum. Di sini kan kerjasama dengan BCA. Jadi sebelumnya itu kan sudah diberi pelatihan dari BCA semua, termasuk ibu-ibu untuk masaknya, untuk kegiatannya, ya komplit pokoknya BCA yang menanggung, diberi pelatihan semua itu. Pelatihannya malah di sebelah timur Tugu itu loh Jogja. Oh iya. Sebelah utara di Bang apa itu?
Bang apa itu? Ada apa situ? Mau kali nggak ikut? Kalau nggak salah Mandiri atau BRI. Iya. BRI kelihatannya ya. BRI. Ya itu di situ. Wong lah dulu itu saya ada tamu ya itu. Di sini saya cuma bayar gamelan soalnya itu. Heran saya. Kok makan bawa gamelan? Ya bawa gamelan kan? Bawa gamelan. Sekali sana terus di UGM yang sebelah sini itu dulu pernah saya satu rombongan bawa gamelan di situ. Tamu dari mana itu kan kurang tahu. Sudah dulu itu di sebelah dekat apa itu toko yang besar itu apa? Wirota. Seperti Indomaret itu lah apa itu? Iya. Mirota. Nah, Wirota sebelah kirinya sininya. Oh, Itu kan UGM itu. Iya, itu Pak. Iya, Jadi itu beneran. sebelah sini, oh, vokasi ya. sini, ya, masuk sini kok. Gedung Cagar. Wirota itu sebelah sini ada UGM itu, Iya. yang situ. Bundaran itu loh. Orang masuk situ saya dulu. Dari sini ke sana, ya pulau kapan itu? Itu kita di sana. Oh, mah dua mobil itu dulu. Bawa gamelan kan sulit itu. Iya. Kayak Berat itu. juga. Dua mobil itu dulu. Tapi kalau selain di daerah DIY gitu, kalau keluar kota pernah di mana coba? Kalau keluar kota belum mas. Belum. Cuma di DIY atau di sini, Sleman, sudah di kabupaten biasa. Kalau di mana itu belum. Mungkin ada keinginan gitu ya. Ya kalau ditangkap ya mau. Oh, ya, Pak. Iya toh. Iya. Masyarakat kan mbak asal di kehidupannya kan cuma tani ya itu ya kalau ditangkap juga mau kan itu asal diberi uang saku kan itu. Seperti itu. Kalau fasilitas seperti gamelan itu yang mengelola perorangan warga lokal atau dikelola oleh pengurus desa wisata Penting Sari? Ya untuk pengurus desa wisata. Uang itu kalau bisa itu yang bingung juga saya. Oh, Nah, saya karena itu sudah lama ada yang rusak. Terus saya kadang dengan teman-teman ini diperbaiki enggak, diperbaiki ya nanti ada biayanya. Perbaiki Pak, oh ya nanti saya berbagi di sana nanti nganu berapa saya kurang tahu, saya kan belum pernah ke sana. Itu nanti kalau ada berapa harganya pemberian ini ya nanti ya saya aturkan apa adanya, saya akan ini tuh anu saya mutasi enggak terus saya itu pokoknya apa adanya kamu akan beri gaji terserah saya gitu cuma gitu kalau saya enak apa adanya. iya. Kalau apa adanya itu ditanya sewaktu sama kalau saya gitu jadi enak gitu loh. Kan berarti yang sering di sini biasanya rombongan gitu ya. Rombongan Itu biasanya kalau ke sini mereka pada bawa kendaraannya apa? Bus atau mobil? bis yang banyak tuh bis besar-besar itu loh. Kemarin itu yang bulan kemarin itu ada bis tingkat tapi tidak bisa masuk. Terus masuknya anak-anak dan barang-barang sih diambil dulu pakai mobil sini dibawa ke tempat acara terus nanti mobil itu di pernya itu rendahkan gitu bisa masuk itu tapi kalau tinggi tidak bisa masuk. Cuma kalau agak besar kan bisa ya kecuali tinggi. Maksudnya Iya jangan tinggi. Kalau bis biasa saja yang muat 55 itu sudah biasa. Bisa. Parkiran itu hari apa itu? Parkiran itu muat 9 bis. Di sana itu kalau sampai menggok itu, sampai jegredu yang sana itu kan. Oh ditutup lepas ini juga. Lah tamunya itu 1000 berapa itu? Sehari. Satu hari. Iya. Ya, itu aja sudah datang pergi itu mbak. Iya. Tadi yang judek sih soal itu. Nah, di sini penduduknya cuma 337 kelihatannya. Tamunya 1.200, 1.000, malah lipat. Ya tidak apa-apa, memang itu sudah menjadi tanggung jawab sini ya diterima, tidak saja. Uang itu kan akan menghasilkan uang.
desa wisata ini udah pernah dapat penghargaan apa Oh. gitu? Penghargaan dari PBB sudah, terus dari penghargaan dari Dinas Pariwisata Indonesia itu sudah, terus dari pengelola lingkungan terbaik sudah. Itu yang ada bukti-buktinya itu di tempat Mbak Sumar. Itu ada bukti-buktinya, soalnya Mbak Sumar yang menyimpan, yang dulu ketua dulu itu kan menyimpan barang-barang yang ada SK-SK-nya itu. kearifan gitu. Iya, kearifan di bawah sana. Ada di sana. Dari luar negeri, dari mana ada itu. Ada. Kalau saya cuma ngurusi kesenian, jadi saya tidak menyimpan itu tuh Mas. Ya, saya tidak menyimpan. Kesenian saja yang saya titipkan di sebelah tengah situ, soalnya kalau di sini kan saya kerap kali tidak bawa gitu loh Mas, saya repot, terus saya tinggal di sana di tempat. Tapi ada yang ngurus itu. Kalau satu tampilan itu saya beri uang 20.000 untuk nyabun gitu katanya gitu. Sudah jalan. Kalau satu tampilan itu kalau di sini di sana punya 800. Terus itu saya bagi orang 12 itu 60.000 itu cuma itu loh gajinya. Tapi cuma ya kalau ngambil itu cuma yang untuk tamu khusus loh, tamu untuk penongkalan itu cuma ya paling 20 menit paling 20 menit. Tapi persiapannya juga lama, sebenarnya juga lama lah itu. Soalnya pemanggilan sini sekarang gajinya itu 80, itu kan setengah hari. Setengah hari itu 80, kalau yang baru datang, masih baru gitu loh. Kalau saya ya enggak, saya ratusan, 100 lebih kalau saya. Nah, saya sudah dulu kok. Saya dulu seksi homestay. Udah beda. Iya, udah beda. Tapi kalau misalkan dari sini disuruh untuk memberi pelatihan ke tempat lain gitu, menerima nggak Pak? Menerima, itu nanti Buning yang berangkat. Buning kan tetap seperti Pak Toto dulu, tetap keluar kota terus dan itu. Pelatihan di mana Buning tidak jalan. Waktu yang mengambil biasanya yang manggil bupati gitu. Bupati kan gajinya banyak, kalau bupati yang wong kalau satu kali ke mana itu 5 juta kok. Itu gajinya. Pak Toto dulu. Buning ya sama saja. Wong saya saja cuma untuk menghadiri perpisahan di Surabaya di MDC itu masa depan cerah itu SMP itu saya ya sudah diberikan kartisnya supaya ke sana, karena dijemput, terus satu malam langsung pulang, ya diberi 1,5 juta loh. Itu berarti mengatasnamakan desa wisata sini atau pribadi Pak? Desa wisata, iya desa wisata. Yang undang yang sana. Tugas saya apa gitu sudah, Pak Diar ke sana lah gitu. Besok saya sudah tambah uang bapak ke sana. Itu terus saya juga ke sana pas perpisahan itu. Terus di Surabaya itu perpisahannya Mas. Anak-anak itu udah membuat lukisan itu nanti dijual yang beli itu ya paling rendah itu 1,5 juta paling rendah itu 2,5 juta paling tinggi. Terus nanti uangnya di sepertiga untuk yang ban, sepertiga untuk sekolahan, sepertiga untuk yatim piatu. Donasi juga ya? Iya, itu tapi itu SMP Kristen. Di situ masa depan cerah itu katanya gitu. Itu sebagian besar orang Cina. Ya, orang tuanya Pajero. Itu di tingkat 9 gitu. Padahal tingkat 9 umat saya.
terpilih tinggal 9. Wah, atas. Ya itu, saya sekali di sana. Kan kalau Pak Toto itu sudah biasa. Tapi sudah meninggal Pak Toto. Tinggal ibunya juga insinyur itu sama. Sekarang ibunya yang sudah sama ke Jakarta kemana itu Buning sekarang yang untuk memberi pelatihan itu Buning. Oh itu kalau ada tamu itu yang Buning Pak ya, yang ada apa itu Buning semua. Ini anak saya itu wakilnya, tapi anak saya kan baru masuk beberapa pilihan tahun ini, jadi belum pandai soalnya ya baru dulu di kabupaten. Berarti keturunan dari atas bapaknya juga yang melanjutkan sampai anaknya sekarang juga melanjutkan. Ada ya. turun temurun ya. Kemungkinan. ya untuk desa wisata saja, untuk kegiatan untuk penghasilan masyarakat kan gitu. Kalau saya kan sudah punya pensiun akan beberapa rupiah sudah punya pensiun. Dulu di kecamatan Kalau untuk lembaga atau organisasi yang terlibat dalam mengelola desa wisata Penting Sari ini apa saja Pak? Lembaganya? Ya, dalam pelestariannya. Pelestariannya ibu-ibu PKK, terus ada ibu-ibu bagian masak itu sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri. Kelompok yang itu membuat seperti umpamanya keripik jamur, keripik salak, itu sudah ada semua itu. Yang buat kopi itu sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri Mas. Berarti di sini sudah komplit ada. Ya, kalau butuh itu tinggal cari itu, perlu itu cari ini, itu saja sudah ada kelompok-kelompoknya. Pemasak itu ada 7 di sini, ibu-ibu. Kelompok masak itu 7. Jadi kalau ada tamu digilir Pak itu. Padahal masak di sana untuk tamu ini, masak di sana, tapi bukan hotel itu. Masak di sana itu. Ya untuk tamu. Kalau hotel kan tamu yang nginap di situ yang masak yang punya rumah. Kalau tamu yang jadi satu akan makan itu yang namanya yang ibu-ibu 7 itu. Giliran itu. Giliran kalau sudah mencapai 3 juta itu baru dipindah. Umpamanya gitu umpamanya ini rombongan ini 1,5 juta, rombongan ini kemarin 3 juta toh, nah, itu sudah nanti dipindah. Umpamanya sudah 3 juta lagi gitu. Ya, supaya tidak ada ya kurang netralnya gitu, supaya enak dipandang gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau yang lembaga yang membantu masyarakat di sini buat mungkin pemberdayaan masyarakatnya itu kayak dari tadi kan Bapak sempat sebut BCA ada bantuan dana. Ya. Selain BCA gitu ada dulu dari kelurahan ada. Dari kelurahan itu kemarin bantu 50 juta untuk membuat jalan di sana di bawah. Sekarang belum keras malah baru minggu kemarin. Itu dengan gotong royong itu sampai 1 hari malah lebih dari 1 hari 50 juta gitu. Dari kelurahan untuk, tapi itu untuk jalan itu. Iya. Kalau dari pemerintah ya ada bantuan, tapi saya kurang tahu karena saya tidak memegang anunya ya. Tidak memegang saja ya. Kurang bisa tepat itu. Mungkin selain dana itu misalkan membantu masyarakat itu buat bagaimana caranya menjadi pengelola desa yang baik kayak gitu ada bantuan dari masyarakat melalui seminar gitu atau kalau itu saya belum, tapi kalau kesenian itu kalau kurang saya ambilkan dari luar gitu, dari kanan kiri itu. Kalau dari umpamanya dari kelompok mana umpamanya ya akan memajukan desa wisata dengan cara
memberi bantuan suntikan atau apa pengobatan itu di kanan kirinya di supaya masuk di sini dan nanti diberi pengarang, ada ya diberi bekal apa-apa gitu untuk kesehatan gitu. Itu dimasukkan, tapi itu dari puskesmas atau dari tamu dari mana gitu untuk di sini untuk diberi kegiatan yang diambilkan dari orang-orang luar sini, jadi supaya di sini itu bisa memanfaatkan orang-orang yang luar untuk ikut di sini gitu. Seperti itu. Kalau oleh-oleh khasnya itu apa Pak? Oleh-oleh khas di sini keripik jamur. Oh, Ya, keripik jamur. Yang buat juga Pak. ibu-ibu. Ya, di sini Mas Pardi sana. Oh, Di sana kan buat jamur tiram itu loh. Terus dibuatkan keripik sekalian. Ya ada ya semacam-macam ya biasanya macam-macam. Wong begitu untuk kegiatan itu nanti biasanya kalau anak sekolah banyak sekali itu ya sekarang di jamur, terus nanti membuat keripik jamur ibu-ibu, nanti sudah dibeli gitu loh. Kalau enggak sudah di sana sudah mempersiapkan untuk kalau akan dibawa pulang sudah boleh disiapkan, sudah pakai izin dari kabupaten itu, ya pakai izin itu sudah ada aturannya itu loh, yang pokoknya sudah sesuai gitu loh, sesuai dengan kesehatan gitu, sudah ada. Ibu tadinya sudah dikursus itu sebelumnya. ada pelatihannya. Ada pelatihannya, ibu-ibu itu untuk membuat keripik, kalau sudah ada pelatihannya, sudah ada izin-izinnya, ada nomor-nomornya untuk supaya itu kelihatan sudah bisa gitu loh Pak, sudah ada itu. Sudah bersertifikat istilahnya. Ya sudah tidak tanggung lagi gitu. Resmi ya kan Pak? Iya. Mungkin pertanyaan dari kami terkait kebudayaan dan penting sari udah cukup ya, Pak. Sudah. Nanti kalau sekiranya kurang Mbak, ini langsung ke ketuanya saja. Oh iya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 10 izin undur diri. Wassalamualaikum